Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita Jujutsu Kaisen tentang pertarungan Hakari melawan Kashimo pada chapter 186 sampai 190. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan info terbaru dari video kami. Pada chapter 186, setelah Kashimo mengalahkan Panda, tiba-tiba Hakari pun langsung muncul dan dengan cepat dan dengan penuh semangat, Hakari langsung memukul Kashimo hingga terpental dan menghancurkan kontainer di belakangnya. Walaupun Kashimo sudah berusaha menahan pukulannya, lalu dengan cepat Hakari langsung mengejarnya sambil mencoba menendangnya. Namun, tendangannya yang menghancurkan kontainer di sampingnya pun dapat dihindari dengan cepat oleh Kashimo hingga hidungnya berdarah. Di sisi lain, setelah menyerang Kashimo, Hakari merasa dirinya sedikit kesemutan karena tersetrum. Dan di sini, Kashimo merasa kalau Hakari telah menghiraukan properti khusus energi kutukannya. Nah, properti khusus ini adalah energi-energi yang ditambahkan ke dalam serangan yang berisi energi kutukan. Yang mana properti khusus energi kutukan milik Kashimo adalah listrik, sehingga jika pukulan yang berisi energi terkutuk ditambah properti khusus energi kutukan ditangkis oleh musuh, maka properti khusus energi kutukan akan tetap mengenai musuh walaupun musuh sudah menangkis serangan energi kutukannya. Dan Kashimo merasa kalau Hakari menghiraukan semuanya hanya dengan output dan jumlah energi kutukan yang sangat besar. Dan di sisi lain, Kashimo juga merasa aneh dengan musik yang muncul dari Hakari. Setelah itu, Kashimo pun mulai bersiap-siap menyerang. Dan di sini Hakari mengatakan perjanjian jika dia menang akan mendapat 100 poin dari Kashimo, yaitu poin cooling game. Dan Kashimo juga meminta informasi tentang Sukuna kepadanya setelah pertarungan ini, itu pun jika Hakari masih hidup. Lalu di tengah percakapan tersebut, Hakari tiba-tiba terlihat melamun dan ternyata dia sedang merasakan aliran energi kutukan yang berdetak di tubuhnya. Melihat Hakari diam saja, Kashimo langsung menyerangnya terus-menerus hingga Kashimo merasa heran kalau Hakari kehilangan niat bertarungnya. Tapi saat Kashimo memperingatinya, tiba-tiba dirinya langsung dipukul oleh Hakari hingga terpental jauh. Dan Hakari pun ternyata tidak mendapatkan luka parah dari serangan Kashimo tadi. Setelah memukulnya hingga terpental jauh, dengan sangat cepat Hakari langsung mengejarnya dan mencoba menendangnya. Tapi Kashimo langsung menangkap kakinya dan langsung menyiku wajahnya. Namun Hakari yang masih kuat tersebut langsung menghantamkan kakinya ke tanah hingga hancur untuk melepaskan genggaman Kashimo. Setelah Kashimo menjaga jarak, dia yang sudah mengumpulkan energi kutukan listriknya pun langsung menyerang Hakari hingga tangan kirinya terputus. Dan di kesempatan itu, saat ingin menerjang Hakari, tiba-tiba Hakari sudah kembali menumbuhkan tangannya dengan kutukan pembalik dan langsung meninju Kashimo. Dan di sini dijelaskan bahwa saat Hakari mendapatkan jackpot, ketika lagu gamblernya dimainkan, dia akan mendapatkan energi kutukan tanpa batas ke dalam tubuhnya selama 4 menit 11 detik. Di sisi lain, walaupun Hakari tidak pernah memiliki teknik kutukan balik, tapi energi kutukan tanpa batas yang mengalir ke tubuh Hakari membuat tubuhnya secara refleks melakukan teknik kutukan pembalik untuk menghindari luka serangan. Artinya, dalam 4 menit 11 detik setelah mendapatkan jackpot, Hakari secara teknis tak akan bisa mati atau abadi. Dan saat musiknya berakhir, energi kutukan yang terus mengalir juga ikut berhenti. Lalu setelah itu, Hakari langsung mengeluarkan domain expansion miliknya, yaitu Restless Gambler. Dan di sini, karena Hakari bisa memulihkan energi kutukannya dan efek burnout pada saat durasi jackpot, dan selama dia bisa mendapatkan jackpot, dia akan bisa menggunakan domain expansion beberapa kali pun dia mau. Dan di chapter 187, di sini dijelaskan kekuatan domain Hakari bahwa Dead Gambler atau Zasatsu Bokuto milik Hakari. Tujuan dari domain Hakari ini agar membuat penggunanya mendapatkan jackpot dengan cara menyusun 3 simbol, yaitu 3 simbol yang sama dengan lusinan mesin jackpot di dalam domainnya. Keuntungan dari mendapatkan jackpot yaitu memberikannya energi terkutuk yang tidak terbatas yang membuatnya mendapatkan teknik pembalik kutukan secara otomatis, yang mana untuk memulihkan tubuhnya dari segala luka dengan instan. Dan itu jika Hakari berhasil mendapatkan jackpot. Dan di sini juga Kashimo merasa domain expansion Hakari aktif sangat cepat, melebihi domain expansion milik Mahito. Lalu setelah Hakari mengaktifkan domain expansionnya, mereka berdua pun kembali bersiap untuk bertarung. Di sini Kashimo tahu kalau sekarang adalah mode perubahan kemungkinan Hakari untuk mendapatkan jackpot. Lalu pertarungan hand to hand combat pun dimulai di dalam domain expansion Hakari.
Di tengah pertarungan, tiba-tiba Hakari yang terus mencoba mendapatkan jackpot langsung benar-benar kembali mendapatkan jackpotnya, sehingga membuat Hakari kembali keluar dari domain expansion gamblernya dan memunculkan musik untuk mendapatkan teknik kutukan balik tak terbatas akibat mendapatkan energi kutukan positif terus-menerus karena jackpot. Di sisi lain, Kasimo yang telah mengetahui segala informasi tentang domain expansion Hakari, dia merasa jika dirinya bisa bertahan selama lagunya habis, maka dirinya mungkin akan bisa menang melawannya. Karena Kasimo yakin kemungkinan Hakari mendapatkan jackpot domain expansion selanjutnya akan sangat kecil. Setelah itu, dengan semangat, Kasimo langsung mengeluarkan energi kutukan listriknya untuk bertarung. Lalu di chapter 188, pertarungan pun berlanjut di dekat pelabuhan kontainer. Di sini mereka berdua pun terus saling menyerang sambil memanfaatkan kontainer di sekitarnya sebagai senjata, bahkan hingga membuat wajah Hakari hancur. Tapi walaupun dia bisa menyembuhkannya dengan kutukan pembalik, Kasimo tahu kalau energi kutukan berasal dari area perut. Namun kutukan pembalik bekerja dari kepala. Sehingga itu membuat Kasimo berencana fokus untuk menyerang kepala Hakari dengan petirnya, yaitu tempat di mana teknik kutukan pembalik berasal. Sehingga saat Kasimo menyerangnya, Hakari yang merasa akan mati dengan cepat bisa mengatasinya dengan memulihkan diri tepat di tempat dan waktu yang rusak, sehingga membuatnya mengeluarkan energi kutukan dari hidungnya. Dan serangan tersebut hampir bisa membuat Hakari terbunuh walaupun memiliki kekuatan abadi dari teknik kutukan pembalik. Kemudian 8 detik sebelum lagunya habis atau sebelum ronde yang memberikan Hakari kekuatan telah habis, Kasimo di sini mulai terpojok oleh serangan dari Hakari. Dan saat terpojok, Kasimo yang sudah mengumpulkan muatan listrik petir dari tongkatnya di suatu tempat di dekat area pertarungan, langsung memanggil petirnya melewati tubuh Hakari. Dia memakai lonjakan listrik balik untuk menarik muatan listrik yang dikumpulkannya, yang mengenai telak Hakari karena berdiri di antara Kasimo dan tongkatnya. Sehingga perut samping Hakari yang terkena muatan listrik langsung hancur. Namun dengan cepat Hakari kembali mengeluarkan domain expansionnya lagi dan membuat Kasimo terkejut. Lalu di chapter 189, dengan bertaruh menggunakan domain expansionnya saat Hakari sekarat, yang mana domain expansion tersebut dalam mode pengurangan dengan chance jackpot lebih kecil dari sebelumnya, Kasimo merasa kemungkinan jackpot milik Hakari sekarang itu 1:239, sehingga Kasimo yakin kalau Hakari tidak akan mendapatkan jackpot. Tapi tiba-tiba keberuntungan pun berada pada Hakari. Dia dengan kesempatan kecilnya bisa mendapatkan jackpotnya kembali, yang mana ternyata itu masih dalam mode perubahan kemungkinan, yaitu kesempatan mendapatkan jackpotnya masih rata-rata, sehingga Hakari masih memiliki keberuntungan yang tinggi yang membuatnya mendapatkan waktu untuk kekuatan tanpa batas miliknya. Setelah Hakari kembali pulih dan mendapatkan kekuatan kutukannya yang tak terbatas lagi selama 4 menit 11 detik, tiba-tiba Hakari langsung menggunakan domain expansionnya lagi dan langsung memindahkan koordinat domain expansionnya agar Kasimo jatuh ke dalam laut. Rencana itu dia lakukan karena energi kutukan Kasimo seperti listrik yang bisa terkonduktor dengan air. Bahkan jika dia memakainya di laut, maka kekuatan energi kutukan listriknya tidak akan berhenti hingga kekuatannya habis. Dan dirinya harus mematikan teknik kutukannya sebisanya hingga dirinya mencapai daratan. Namun, saat Kasimo akan terjatuh, tiba-tiba dari laut tempat koloni Tokyo 2, yaitu daerah tempat pertarungan dan tempat killing game yang berlangsung yang banyak roh kutukannya, monster kutukan pun muncul dari laut sebelum Kasimo terjatuh. Dan kemudian pertarungan melawan Kasimo pun dibarengi dengan pertarungan melawan roh kutukan laut. Tapi sayangnya, akhirnya Kasimo terkena serangan Hakari yang terbang dengan roh terkutuk dan jatuh ke laut. Sehingga Kasimo yang menahan tendangan Hakari dengan teknik kutukan listriknya jatuh dengan kutukan listriknya itu. Kasimo tidak sempat mematikannya dan membuat kekuatan listriknya bocor dari tubuhnya dan membuatnya tidak bisa bergerak hingga teknik kutukannya habis. Tapi ternyata saat Kasimo menyalakan listrik di dalam air laut, ikan-ikan pun tiba-tiba pada mati. Dan Hakari yang sedang terbang dengan menggunakan roh kutukan langsung pingsan tidak bisa bernafas dan jatuh ke laut akibat menghirup gas yang keluar dari permukaan laut. Dan ternyata itu adalah gas klorin yang mematikan dari hasil elektrolisis, yang mana Kasimo mencoba menahan kebocoran energi kutukan listriknya sambil melakukan elektrolisis pada air laut hingga menciptakan gas klorin yang sangat berbahaya. Dan Kasimo merasa kalau ini adalah cara terbaik untuk mengalahkan pengguna teknik kutukan pembalik selain mengincar otaknya dengan serangan. Dan itu adalah racun, karena untuk menghilangkan sumber racun di dalam tubuh,
butuh teknik kutukan pembalik yang lebih tinggi dibanding menyembuhkan organ tubuh. Sehingga teknik Kashimo ini membuat Hakari dengan cepat kehilangan teknik keabadiannya. Tapi tiba-tiba Hakari pun langsung kembali pulih dengan kutukan baliknya dan langsung menyerang Kashimo. Dan ternyata di sini sudah jelas bahwa teknik kutukan pembalik Hakari ini otomatis, bahkan dapat menetralkan racun saat dirinya pingsan. Lalu di dalam air tersebut Hakari sudah merasa ragu untuk menggunakan domain expansionnya lagi karena dia sedang berada di dalam air yang panas karena listrik dari Kashimo. Dan saat mereka bertarung di dalam air, tiba-tiba Kashimo langsung mendorong Hakari dan ledakan pun langsung terjadi dari dalam air tempat pertarungan mereka. Dan pada chapter 190, setelah ledakan tersebut, ternyata lengan kiri Hakari pun hancur akibat serangan listrik Kashimo dengan satu sentakan di dalam air yang membuat serangan tersebut menjadi energi termal yang dapat menciptakan ledakan uap dan menghancurkan lengan Hakari. Lalu setelah ledakan tersebut, setelah mereka berdua kembali ke daratan, Kashimo yang sudah terlihat lelah langsung dihajar oleh Hakari hingga terjatuh lemas. Dan ternyata di sini dijelaskan alasan Kashimo menyerang Hakari dengan ledakan adalah untuk menghancurkan Hakari. Dan jika Hakari selamat, dia tetap menargetkan lengannya untuk mencegah Hakari melakukan segel tangan untuk menggunakan domain expansionnya. Tapi pada saat itu Kashimo merasa kalau yang dilakukan Hakari untuk menyelamatkan dirinya yaitu dia memakai sumpah mengikat secara mendadak dengan mengorbankan tangannya dan mengirim energi kutukan yang awalnya melindungi lengan kirinya kemudian dipakai untuk melindungi tubuhnya agar bisa bertahan dari ledakan. Setelah itu pertarungan mereka pun berakhir dan Hakari menjelaskan kalau dirinya tidaklah menang karena Kashimo belum menggunakan teknik kutukan yang sebenarnya. Dan di pertarungan tadi, Kashimo hanya memanipulasi energi kutukan miliknya. Dan Kashimo juga menjelaskan dia tidak bisa memakai teknik kutukannya karena hanya bisa dipakai sekali. Dan itu hanya dia gunakan untuk melawan Sukuna saja. Dan kemudian Kashimo dan Hakari pun melakukan kesepakatan dengan ikut membantu penyihir Jujutsu dalam melawan Kenjaku agar Kashimo dapat melawan Sukuna. Dan demikian adalah pembahasan alur cerita Jujutsu Kaisen pertarungan Kashimo melawan Hakari. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.